Bismillahirrahmanirrahim. Wingi sing terang apa ya? Warkongon bin Hinain, dan rukuk dengan cara membuka qadra bulughin qabla bulughi rahataihi rukbataihi, dengan sekiranya telapak tangannya bisa menyentuh dua dengkulnya, dua lututnya. Waqtidalun bingaudin libatin, dan rukun sholat berikutnya adalah iktidal, yaitu kembali seperti semula, maksudnya kembali berdiri dari sujud. Wasjudun marrataini, dan rukun berikutnya adalah sujud dua kali. Biwatni ba'dil jabhati, dengan meletakkan sebagian kening maksufan yang terbuka, yang tidak tertutup, maksudnya tidak terkena misalnya pecis apa serban apa. Jadi kalau sujud tuh pada keningnya terbuka, gini yang kena apa jenenge tempat sujud. In amkana ngala ghairi mahmulin, kalau memang memungkinkan. Ya taharraku bi harakatihi, yang apa jenenge misalnya pecis kalau bergerak-gerak tuh kalau ya itu dibayangkan nanti pas sujud tuh keningnya kena langsung. Warubata ini, dan meletakkan dua dengkul harus menyentuh tanah. Jadi kening, dua dengkul, wababnil kafaini, dan dua telapak tangan. Waso bingil kodama ini, dan dua jari telapak kaki mancat. Yang menyentuh tanah itu dua jari telapak kaki, dua dengkul, dua telapak tangan, terus kening kalau sujud itu batuk. Nah, hidung tidak harus. Wajibu ayyana la masjidahu siklu ra'sihi, wajib apa itu jenis tempat sujudnya itu mendapat tekanan dari bagian kepala. Nanti sujudnya itu bukan sekedar menyentuh, tapi apa, kepala itu benar-benar diletakkan. Yartafi'u asafiluhu ngala angalihi, dan meninggikan bagian tubuh bawah daripada bagian tubuh yang atas. Sujudan jengking lah, wajib ini. Tadi bagian tubuh yang bawah itu di atas.
wa julusun bainahuma, dan sujud di antara dan duduk di antara dua sujud dan rukun salat. Wala yutawwiluhu, dan tidak boleh memanjang-panjangkan duduknya untuk istirahat. Maksudnya keterlaluan panjangnya dalam rangka cuma untuk duduk-duduk. Walal i'tidalah, dan juga di dalam i'tidal itu juga tidak boleh terlalu panjang-panjang karena untuk istirahat, kecuali ada keperluan membaca tasbih apa 10 kali apa berapa. Wa tumakniyatun fiha, dan tumakninah di dalam 4 hal tadi, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk itu pakai berhenti. Tumakninah itu pakai berhenti, maksudnya tidak misalnya bar sujud, bar rukuk, nah rukuk itu harus pakai berhenti, ini nggak boleh rukuk terus langsung gini, harus berhenti. Tidak juga gitu, nggak boleh rukuk berhenti udah benar, tapi tidak langsung sujud nggak pakai berhenti, nggak boleh. Rukuk i'tidal berhenti, rukuk berhenti, i'tidal berhenti, sujud berhenti. Maksudnya berhenti ki orang langsung gini, berhenti terus duduk juga pakai berhenti, ini nggak boleh. Nah itu harus ada berhenti cuma 1 detik, semuanya tutup gini. Wa yajibu alla yaksida birrukni ghairahu, dan wajib tidak bertujuan selain melakukan perbuatan itu, tidak bertujuan di dalam melaksanakan rukun sholat selain itu. Jadi rukuk itu bukan dalam rangka yang lain, ya memang karena itu melaksanakan rukun. Kalau misalnya rukuk itu karena tidak sengaja tubuhnya mendungkluk tapi tidak niat rukuk, ya itu belum dihitung rukuk misalnya. Jadi gerakan itu karena melaksanakan sholat. Kalau bukan karena misalnya lagi berdiri kemudian terjatuh sampai duduk, itu kan dia mungkin karena sakit atau apa tiba-tiba terduduk. Nah itu duduknya itu kan karena dia sakit, bukan karena melaksanakan rukun misalnya gitu loh. Maksudnya tidak seperti itu, apalagi menyengaja. Tasyahudun akhirun, dan membaca tasyahud akhir, yaitu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Itu termasuk rukun qauliyah. Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Nanti bacaan tasyahud akhir kan macam-macam, ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibah, ada tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatullah, ada boleh sama-sama benar. Termasuk di sini misalnya kalimatnya at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Tahiyat itu kan mengulangi percakapan Allah dengan Rasulullah ketika Mi'raj. Allah berfirman apa itu nih? At-tahiyatu lillah, segala kehormatan milik Allah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab
assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allah melimpahkan keselamatan dan rahmat dan untuk Rasulullah, kemudian Rasulullah memohonkan rahmat dan keselamatan untuk dirinya dan semua hamba Allah yang soleh pas Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Wa salatun ala Nabi, dan di dalam tahiyat akhir itu juga membaca salat kepada Nabi ba'dahu, setelah baca tahiyat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa taslimatun ula assalamualaikum, dan membaca salam yang pertama yaitu ucapan assalamualaikum, minimal gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakungudon dan lisalasati, dan rukunnya salat yaitu duduk untuk melakukan 3 kegiatan, 3 gerakan salat, yaitu tahiyat, 3 bacaan tadi. Jadi tasyahud akhir, membaca salawat dan membaca salam itu dilakukan dalam keadaan duduk. Duduknya itu termasuk rukunnya salat. Wa tartibuha kama dzukira, dan melakukan rukun-rukunnya itu secara tertib, secara urut seperti dituturkan tadi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam yang di pesolatan ada. Wa sunanuha, adapun sunat-sunatnya salat naungani 2 macam. Hayatun, yang satu adalah sunat hayat, disebut sunat hayat. Nanti yang kedua disebut sunat abengatan. Yang sunat hayat minha al-idafatu ilallah ta'ala, mengidafahkan kepada Allah Ta'ala. Sholli fardhu dhuhri arba mustaqbil, disunatkan dengan itu ta'ala, itu mengidafahkan Allah dengan sifat ta'ala. Karena usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Wa ta'arrudu lil istiqbali, dan menerangkan mengenai menghadap ke kiblat dalam niat mustaqbilal kiblati, sunat. Wa ta'adat dirrokangati, dan jumlah rokangatnya. Dari arbanga rokangat misalnya, salah sarokangat, rokngata ini nek sajebon. Wal antai wal qadai, dan juga menjelaskan apakah sholat itu dilaksanakan tepat pada waktunya. Ada sholat subuh di waktu subuh, sholat zuhur di waktu, dan atau dilaksanakan qadha, sholat subuh tapi terlambat, ini namanya qadha. Wa illam yakun alaihi fa indatun mumasinatan lil mu'attati, meskipun dalam keadaan misalnya saat zuhur di waktu zuhur, ya tetap diucapkan adaan.
Wanutku bil manwi, dan sunat mengucapkan niat musolli tadi. Menadharu maudhi'i sujudi, dan melihat menatap tempat sujudnya, kira-kira tempat sujudnya, pandangan matanya ke tempat sujudnya sunat. Mutrikan ra'sahu qalilan, sambil sedikit menundukkan kepala. Summa rafa'a yadayhi bikas fi hatwa mangkibahi. Kemudian sunat juga mengangkat kedua tangan dengan membuka kedua telapak tangan. Ini begini, bukan begini, ini begini. Ngabtidai taharumin warafngin minhu, meminta sahudi awala. Disunatkan mengangkat tangan dengan membuka telapak tangan ketika bersamaan dengan takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, dari tahiyat awal. Wamat nguyaminin ngalah kungiyasarihi tata sadri, dan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dadanya. Ini nah, ini dikasih lihat aja. Ini atau begini, dan diletakkan di bawah dada, sunat. Atafriqu qadamaihi qadra sibrin fil qiyami, dan merenggangkan kedua telapak tangan, telapak kaki, kira-kira jaraknya 1 kilan. Di kaki itu ini jaraknya ini kira-kira segini ketika berdiri. Maftitahun sirran lid mutamakinin illam yatangawad yajlis ma'a imamihi, dan sunat membaca doa iftitah. Iftitah itu kabiran walhamdulillah katsira itu, atau apa itu, Allahumma bangit baini, dan seterusnya itu, atau yang lain nanti di pembuka. Membacanya dengan lirih, bagi yang memungkinkan untuk membacanya. Ketika dia tidak membaca ta'awudz, jadi iftitah itu contoh ya, kalau sudah membaca iftitah tidak membaca ta'awudz, membaca iftitah dan ta'awudz kedua-duanya baca juga boleh, sunat. Ta'awudz ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dia tidak duduk bersama imamnya, ini maksudnya ya. Wa huwa wajah tu wajhiya lillahi fatara samadil ar hanifah musliman wa ana musyrikin, dan seterusnya. Yaitu bacaan wajah tu wajhiya lillahi, salah satunya tidak usah pakai kabiran, langsung wajah tu ya boleh.
Aku hadapkan wajahku pada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Hanifan muslimah, dengan lurus dan berpasrah diri. Mama ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang yang memusyrikan Allah, tidaklah termasuk orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuknya. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itu tidak menyekutukan Allah itu memang aku diperintahkan untuk begitu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang Islam, yang berpasrah diri. Summa tangawudun bikulli raqatin sirran. Sunat juga membaca tangawud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiap-tiap rakaat membacanya dengan pelan. Banyak dan pelan maksudnya begini kan, kalau maghrib, isya, subuh itu kan Fatihah kalau berjamaah imamnya itu membaca dengan keras. Kalau sendiri itu juga disunatkan membaca keras atau Fatihah, tapi khusus tangawudnya dibaca pelan. Kan sunat membaca keras itu juga sunat. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah hatal basmalah, dan berhenti tiap-tiap membaca satu ayat dari Al-Fatihah termasuk bismillah. Jadi sunat juga dalam membaca Fatihah itu berhenti tiap ayat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Wa yukrahul waqfu ala an'amta alaihim, dan makruh berhenti pada lafal an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti, terus baru ghairil maghdub itu makruh. Tapi nanti kalau mendapat yang berpendapat bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah, justru harus berhenti ya Nana. Nah, bismillah itu diyakini sebagai Al-Fatihah. Secara umum kan bismillah diyakini sebagai Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Kan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga arrahmanirrahim, ayat keempat maliki yaumiddin, ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keenam ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat ketujuh itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kalau bismillah itu diyakini sebagai bagian dari Al-Fatihah, itu berhenti pada lafal an'amta 'alaihim itu makruh, karena nanti jadi nggak jelas. Poinnya seolah-olah seperti 8 ayat nanti Fatihah itu, padahal kan Fatihah itu 7 ayat. Tapi kalau diyakini bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah, maka justru disunatkan berhenti. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin pertama, arrahmanirrahim ayat kedua, maliki yaumiddin ayat ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, ihdinas siratal mustaqim kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim keenam, ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ta'minun bitakhfifin mamaddin,
Dan disunatkan membaca amin dengan takhfif tanpa tasdid, amin, dan dipanjangkan, amin. Bisa dibaca begitu. Membacanya itu sunat, memanjangkan, nah itu ya sunat. Baca amin boleh, dibaca amin boleh. Wali makmumin sami'a qira'ata imamihi mangahu walau tarakahul imam. Dan bagi makmum disunatkan, bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya, itu juga disunatkan membaca amin ketika si imam selesai membaca Fatihah. Tadi kan membaca amin dalam Fatihah, mungkin di rakaat ketiga atau setiap mau membaca Al-Fatihah. Itu juga bagi makmum yang mendengar bacaannya imam, Fatihahnya imam, itu disunatkan membaca amin. Meskipun si imam sendiri mungkin malah tidak membaca amin. Ini maksudnya dari imam itu ketika waladhdallin, kan ada yang tidak membaca amin, tapi sunatnya si imam tetap membaca amin kan itu. Andainya si imam tidak membaca amin, si makmum tetap disunatkan membaca amin. Qala Rasulullah SAW, "Idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man waqafa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawi Asy-Syaikhani. Rasulullah SAW bersabda, ketika imam membaca amin, maka kalian membaca amin, aminkanlah, kalian aminkanlah, maksudnya kalian ikut membaca aminlah. Ya, barang siapa yang bacaan aminnya itu bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, malaikat kan juga mengamini, kan bisa bersamaan, maka orang itu diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, dua guru, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Summa qira'atu syai'in minal Qur'an walau ayatan, dan disunatkan membaca surat, disunatkan membaca ayat sesuatu, ayat dari Quran, meskipun cuma satu ayat pada rakaat pertama kedua tuh, bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri kan itu. Mal'ula salah satu ayatin, yang utama lagi, yang lebih bagus lagi, minimal 3 ayat. Bi'aulaya ini di dalam 2 rakaat pertama, lighairi makmumin, kecuali selain bagi makmum. Makmum kan ngikuti imam, jadi nggak baca surat. Sami'a qira'ata imami wa fahmi, yang makmum yang mendengar bacaan imamnya dan fahami, maksudnya yang mendengar. Makmum jauh tidak mendengar bacaan imam, ya sunat membaca surat. Tapi kalau makmum mendengar bacaan imam, tidak disunatkan membaca surat. Zaman dulu kan mungkin makmum tidak mendengar bacaan imam karena jamaahnya banyak, jauh. Fatukrahu lahu kajahrin khalfahu. Kalau makmum
membaca surat itu malah makruh, seperti membaca keras di belakang imam itu juga makruh. Wa tahsulu bi ingadatil Fatihah illam yahfad ghairaha, dan sudah berhasil, maksudnya boleh dalam melaksanakan kesunatan membaca surat itu, setelah membaca Fatihah kembali membaca Fatihah lagi. Jadi suratnya itu Fatihah lagi boleh, kalau memang orang itu tidak hafal selain Al-Fatihah. Fatakriri suratin wahidatin birrokata ini, dan mengulang satu surat yang sama di dalam 2 rakaat. Rakaat pertama suratnya baca kulhu, rakaat kedua kulhu lagi boleh. Wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di wa in minal ba'di wa in dala bi ghairi tarawih, dan lebih utama lagi membaca surat secara lengkap, satu surat itu lebih utama dibandingkan membaca sebagian surat, meskipun yang dibaca itu panjang, ayatnya lebih banyak. Membaca surat kulhu lengkap cuma 3 ayat, terus yang satu membaca surat Al-Baqarah 100 ayat, berarti kan tidak lengkap. Lebih utama yang lengkap satu surat itu, meskipun pendek, meskipun ayatnya banyak, panjang, tapi nggak lengkap satu surat, diutamakan yang penuh suratnya. Fi ghairi tarawihi, selain ketika tarweh, karena kalau tarweh itu biasanya kan ada kalanya bacanya diurutkan, sekali tarweh 1 juz misalnya atau 2 juz. Wa kaunu surata ini mutawaliyata ini, dan disunatkan juga surat itu tumbuh ya, berurutan, jadi sesuai urutan mushaf toh. Jadi tabat, terus kulhu, terus kul a'udzu birabbil falaq, terus kul a'udzu birabbin nas, idaja, tabat, urutannya begitu. Ngama, wana singa, dan seterusnya, urutannya begitu toh. Nah, disunatkan urut seperti itu. Ilam takon allati taliha atwala, kecuali surat berikutnya lebih panjang. Jadi kalau bisa itu sunatnya itu suratnya berurutan, dan surat berikutnya itu tidak lebih panjang. Misalnya begini, apa ya, watini, rakaat pertama watini, rakaat kedua kalau diurutkan kan berarti ikra. Ikra kan lebih panjang dari watini, itu tidak disunatkan. Kalau mengambil ikra ya ikra sebagai bacaan rakaat pertama, baru inna anzalna, atau watini terus inna anzalna, kan itu. So inna anzalna rakaat pertama, inna a'taina, inna anzalna ya, inna anzalna rakaat pertama. Urutan berikutnya kan lam yakunil, al-bayyinah, kan lebih panjang dari inna anzalna, itu tidak sunat. Kalau mau ambil al-bayyinah lam yakunil ya rakaat pertama itu lam yakunil. Jadi rakaat pertama itu
diusahakan suratnya lebih panjang dari rakaat kedua kalau dibuat urut-urutan. Wala tartibil mushafi, dan sesuai dengan urutan mushaf. Wa qira'atu ala alif lam mim tanzil wa hal ata fi suwi jumlah dan wal jumlah. Disunatkan juga membaca alif lam mim tanzil serta hal ata ketika sholat subuh di hari Jumat dan juga di hari Jumat. Wal munafikin al sabbih wa hal ata fiha, dan juga disunatkan membaca surat munafikin di dalam sholat subuh Jumat atau sholat Jumat, atau bisa diganti sabihis dan hal ata. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua hal ata. Wa fi ngisaiha, dan juga di dalam ngisaknya Jumat, malam Jumat, sabihis karo hal ata. Wal kafirun wal ikhlas fi maghribiha. Wa fi subuhil musafiri, dan maghribnya malam Jumat itu disunatkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu juga disunatkan bagi sholat subuh untuk orang yang sedang bepergian. Malam Jumat, maghrib, sholat maghrib, rakaat pertama sunatnya Al-Kafirun, rakaat kedua suratnya Al-Ikhlas. Surat isyaknya nanti sabis dan hal ata, atau alif lam mim tanzil dan hal ata, atau surat Al-Munafikin. Ada juga yang mengatakan surat Al-Jum'ah. Oh, itu Al-Jum'ah ya? Oh, keliru ya baca. Nah, ketika sholat isyaknya malam Jumat itu membaca surat Jum'ah, Al-Jum'ah dan Al-Munafikin. Ya, Jum'ah toh atau surat Al-Munafikin toh, atau sabis dan hal ata. Sholat maghribnya membaca kuliah Al-Kafirun dan Qulhu Al-Ikhlas. Itu juga kalau kita sholat subuh ketika bepergian, terus disunatkan bacaan suratnya itu kuliah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wal muawwidataini fi maghribis sabti, dan membaca muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq dan an-nas ketika sholat maghrib malam Sabtu. Malam Sabtu qul a'udzu birabbil falaq surat pertama, surat rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Wa jahrun wa israron wis rong diwaca rong. Bi mahallihima wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu